Hmm? Kita di dalam. Itu kamar mandi itu samping di belakang ini. Bisa ya? Bisa. Di belakang lemari itu. Udah. Udah lagi nih. Dia pakai helm dong. Pakai helm. Udah boleh berbisa. Masa sih? Mau dia lah. Udah. Gini. Iya betul. Makin ulang lagi. Pakai bantal nggak? Biar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa adwadihi wa dhurriyyatihi wa hadil baiti wa answarihi wa suhari. Anna Allah yaqdi hajatina wa yuqbalu da'watina wa lidafil fitnati fi hadhihi zaman. Wa nakhussu khassatan jami'al awliya lillahi ta'ala min masyariqil maghrib. Khususun kutubi ar-rabbani wa qatid thamada. سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجليل قدس الله سره ونخص خاصة شيخ عبد الحسن الشاذلي ونخص خاصة شيخ أبو عطية الأسكندري ولجميع الأولياء صافي الجو الذي يبلغون في الدين في بلدتنا إندونيسيا خاصة ونخص خاصة ولجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah ta'lim yang sebagaimana biasa kita lakukan, yaitu pengajian kitab Tajul Arus karangan daripada Syekh Abu Athaillah Al-Iskandari. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang, sehat badan, jasmani dan rohani. Dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang diselamatkan dari wabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-6 yaitu masih dalam sebuah pembahasan daripada bab darurul maksiyah, yaitu tentang bahaya daripada perbuatan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi yang memegang kitabnya, ini di halaman 10, masih lanjutan daripada perjumpaan yang kelima. Wa'alam, dan ketahuilah, anna thaqla, sesungguhnya perempuan yang kehilangan anak, la'ida, tidak ada sebuah kebahagiaan, atau di sini maksudnya la'ida ini tidak menemukan yang namanya hari raya. Karena apa? Sebuah kebahagiaan. Laha, baginya, bal'aidu, mungkin saya campur dengan bahasa Jawa sedikit. Bal'aidu, balik utawi hari raya, ikuliman bagi seseorang. Ikuliman bagi seseorang atau ikuliman kadwe wong. Harokang ngalahaken sopo siman nafsahu ing awak dheweke siman. La aida, oranana kebahagiaan iku tetep illa liman angin kelawan wong jama'a kang wis ngumpulaken sopo siman syamlahu ing. Ini syamlahu ini kalau kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia adalah masalah yang lainnya, atau perkara syamlahu ing perkara pisah-pisah siman. Jaza melewati atau ngelewati sopo ba'duhum sebagian ulama. Ala dairir rahibi ingatase ngarep rumane pendeta atau rahib. Faqala, maka ngedika sopo siman lahu maring rahib, ya rahibu, wahai rahib atau wahai pendeta, mata iku ing dalam kapan, idun utawi hari raya, haula il qaumi ing mereka kaum. Qala berkata sopo rahib, yauma ing dalam dina yaghfiru kang den diampuni opo lahum kadwe haula il qaum. Ma masaluka oranana sifat sepadane sira, tidaklah seperti dirimu, ma'a nafsika ing dalam sertane awake sira, iku illa kaman angin kaya wong wajada kang nemu sapa siman zawzatahu ing istrine siman fi hanatin ing dalem toko khomarin, yaitu toko minuman. Fa'ataha maka nekani sapa siman ha ing zauzah bil malabisi kelawan piro-piro pakaian al hasanati kang bagus, wal makuli lan panganan at-tayyibati kang enak-enak. Wa idza tarakta, dan tatkala ninggal sapa sira as-sholata ing salat, asbahta maka dadi sapa sira iku tat'imuha mangani sapa sira ing an-nafs al-haraisa ing piro-piro makanan yang terbuat dari tepung dan telur. Nah, ini al-harais ini adalah sebuah makanan yang terbuat daripada tepung dan telur. Ada juga yang mengatakan bahwa al-harais ini adalah bubur yang dicampur dengan daging. Nah, itu dia. Wal alwani, dan rupa-rupa makanan. Bako maka tetap sopo ba'duhum sebagian para ulama arba'ina 40. Apanya yang 40? Apane
apane sanatan tahune la yahduru ora hadir sapa ba'duhum atau la yahduru ora hadir sapa siman al jama'ata ing salat jamaah lamma yasumu ing dalam sumangsane ngambu atau mencium sapa siman minnat nil qulubil ghafilin saking bau busuknya piro-piro hatine wong kang lupa. Fama arafaka, fama maka utawi perkara iku arafaka meruh akan opo ma ing sira bima salihid dunya kelawan piro-piro kebagusan dunia wama lan utawi barang ajhalaka kang bodoi opo ma ing sira bima salihi akhiratika ing dalem kelawan piro-piro kemaslahatannya atau kebagusannya akhirat sira. Masalud dunya utawi perumpamaan dunya ing daka ing dalam sandingnya sira iku kaman kaya wong iku kaman kaya seseorang kharaja yang telah keluar ila dhayati maring pekarangan wazdahada dan bersungguh-sungguh sopo siman fakhozana dan nyimpen sopo siman al aqwata ing piro-piro makanan faqad ata. Nah, di sini ada sedikit revisi. Kalau dalam kitab sebelumnya itu ada faqad ata. Di sini ataita. Nah, jadi maksudnya faqad ata. La lasab. Faqad ata. Makan teka sopo siman bima kelawan barang ya'udu kang balik opo naf'uhu manfaate ma alaika atas dirimu fi waktihi ing dalam atau dalam waktunya wa anta adapun engkau iku khazanta nyimpen sopo panjenengan atau nyimpen sopo sira hayyatas syahawati ing piro-piro ulare syahwat. Jadi hayatis syahawati ularnya syahwat. Wa aqrabal ma'siyati wa aqraba dan kala jengking al ma'siyata kang bangsa maksiat. Fahalakta maka hancurlah dirimu. Kafa maka cukup bika denganmu. Apanya yang cukup? Jahlan, kebodohan. Opo annan nasa, sesungguhnya manusia iku yakhzanuna menjaga sopo annas al aqwata ing pira-pira makanan di waktu hajatihim maring di waktu hajatihim karena waktu kebutuhane annas ilaiha maring al-aqwat atau makanan wa anta dan adapun engkau ikutuh zanu nyimpen sopo panjenengan ma ing barang yadurruka kang bahayani opo ma ing sira. Dan kau menyimpan sesuatu yang sudah membahayakan dirimu. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Apa? Wahia adapun perkara itu. Wahia adapun mayadurruka. Iku al-ma'asi. Yaitu perbuatan maksiat. Harro'aita anatah ningali sopo sira. Nah. Kalau bahasa Indonesianya apa? Maksudnya apa? Apakah pendapatmu? Gitu. Apakah pendapatmu? Man ya'ti, orang yang datang. Man orang atau man orang ya'ti kang tumeka sapa siman bihayatin kelawan bawa ular. Fayurabbiha dan didik atau ngebesarakan sapa siman ing hayat atau membesarkan dan mendidik
seorang itu kepada ular fi darihi ing dalam rumahe siman. Apakah pendapatmu jika ada seseorang yang datang membawa ular, kemudian orang tersebut mendidiknya atau membesarkan ular tersebut di rumahmu? Nah, itu maksudnya. Faha ingelinglah sopo sira, atau ingatlah kalian semua, anta utawi panjenengan ikutuf adu agawi sopo sira dzalika ing mengkonon-konon kelakuan atau perbuatan. Wa adurruma adapun lebih bahayanya sesuatu yukhafu yang ditakuti alaika atas dirimu, yaitu muhaqqaratid dzunubi, yaitu mensepelekan daripada dosa-dosa kecil. Jadi sesuatu yang paling ditakuti, sesuatu yang paling bahaya dan yang paling ditakuti atas dirimu, yaitu mengecilkan atau mensepelekan daripada dosa-dosa mensepelekan daripada bentuk dosa. Li'annal kaba'ira, karena sesungguhnya dosa-dosa besar, iku rubbama sta'azzamtaha, terkadang besarakan sopo sirah ha ing al kabair, fatubta, maka engkau bertobat minha dari al kabair, wastahaqarta, dan nyepeleakan sopo sirah as-shaghair ing dosa-dosa kecil, dan engkau mensepelekan daripada dosa-dosa kecil. Falam tatub, maka ora tobat sopo sira minha saking as-shaghair. Famathaluka, maka perumpamaanmu kaman kaya seseorang wajada yang berjumpa asadan dengan singa, fakhalasahu maka menyelamatkan Allahu Allah minhu dari asadan. Fawajada maka engkau berjumpa ba'dahu setelah diselamatkan dari seekor singa, khamsina sebanyak 50 apanya? Daiban, harimau atau macan kecil atau macan kecil. Faghalabuhu, maka mengalahkan opo daiban, khamsina daiban hu ing man. Qala ngedika sapa Allahu ta'ala mahaluhur Allah, wahtasabunahu hayyanan wa huwa indallahi azim. Nah, ini adalah surat daripada surat An-Nur. Wahtasabunahu, dan nyana sapa sira kabeh hu ing ma hayyanan ing kecil, wa huwa anapun utawi hayyanan iku indallahi ing dalam sandinge Gusti Allah iku azimun besar. Wal kabiratu adapun dosa-dosa besar iku haqiratun meremehkan atau menganggap tidak berharga fi karamillah, di dalam sebuah kemuliaan Allah. Fa idza asrarta, ini maka ketika engkau menetapi atau terus-menerus melakukan ala-shaghirati, atas dosa kecil, syarat maka jadi opo as-shaghirah iku kabiratan besar. Li'anna summa, karena sesungguhnya racun iku yaktulu mateni opo as-sammu ma'as-shaghirahi
saghirihi ing dalam sertane kecilnya daripada racun. Wasaghiratu adapun dosa-dosa besar, wasaghiratu anapun utawi dosa kecil, iku kasyararati kaya percikan minan nari dari api. Wasyararatu adapun percikan api iku qattuhraku terkadang membakar opo asyararah baldatan, yaitu tempat atau sebuah kota atau sebuah wilayah. Nah, pemirsa YouTube yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang sebuah bahaya daripada perbuatan melakukan sebuah bentuk kemaksiatan. Di sini dikatakan bahwa yang paling ditakuti daripada sebuah perbuatan adalah mensepelekan daripada bentuk dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena tidak kita sadari, dengan kita lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang kita pernah perbuat, terutama dosa kecil yang tidak kita sadari, yang kecil ini yang akhirnya menjadi besar. Nah, inilah yang dikatakan wa adharru ma yukhafu 'alaika muhaqqaratudz dzunub, yaitu mensepelekan daripada dosa-dosa kecil, dosa. Kenapa? Li'annal kabair, karena biasanya ketika kita melakukan sebuah dosa besar, maka kita pun akan senantiasa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, ini dikatakan ketika kita terus mengikuti daripada segala bentuk hawa nafsu yang ada pada diri kita, ini seperti dilaksanakan ketika kita ada seseorang yang datang ke rumah kita, kemudian mereka membawa apa? Membawa sebuah binatang yang sifatnya membahayakan. Nah, ini pun terjadi. Ketika kita terus kita pelihara dalam sebuah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemaksiatan itu akan senantiasa membinasakan diri kita sendiri. Nah, makanya di sini pun diperumpamakan adalah seperti orang yang berjumpa dengan seekor singa, ya kan? Kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berjumpa lagi dengan singa yang jumlahnya 50 atau lebih banyak dari jumlah itu. Dan dia meremehkan daripada bentuk jumlah daripada yang kecil. Kenapa? Khamsina Zaiban, yaitu harimau kecil. Yang akhirnya apa? 50 inilah yang walaupun kecil bisa menghancurkan dan membinasakan daripada sesuatu yang besar. Nah, kita lanjut. Wa qala al-musannif rahimakumullah. Man utawi sapane wong, man barang siapa anfaqa kang menginfakkan sapa siman afiyatahu ing kesembuhannya siman, wasihatihi dan kesehatan siman fi maksiatillah ing dalam kemaksiatan Gusti Allah. Famithaluhu maka utawi perumpamaan siman, famithaluhu maka perumpamaan siman iku kaman kaya wong khulifa kang diwarisi sapa siman, khulifa kang den warisi lahu kadue siman sapa abuhu bapane siman, alfa dinarin ing 1000 dinar. Fashtara maka tuku sopo siman biha kelawan alfu dinar hayata ing piro-piro ular wa aqarib dan piro-piro kala jengking wa ja'alahu dan dadiaken sopo siman ing aqarib haulahu ing dalam sekitar siman. Jadi barang siapa
ketika dia diberikan sebuah kesehatan ataupun kesembuhan dari segala bentuk sakit, tetapi dia terus mengulangi dalam sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diperumpamakan seperti seseorang yang mendapatkan warisan sebanyak 1000 dinar dari orang tuanya, tetapi dia pergunakan uang yang banyak ini untuk membeli ular dan kalajengking. Nah, kemudian ular dan kalajengking ini dia taruh di sekitar dirinya. Nah, itu dia. Taldahuhu maka nyengat ingman. Taldahuhu nyengat ingman opo hadhihi ing iki ular dan kalajengking marrotan ing dalam seambalan. Watal sa'ahu lan gigit ingman opo hadhihi ing iki akhara kang liyan. Maka secara otomatis saking kita beli secara otomatis, maka yang namanya ular dan kalajengking ini pun akan menggigit kita atau menyengat kita satu kali, dan tetapi juga dia akan menyengat kita atau menggigit kita pada yang lainnya, gitu, pada waktu yang lainnya. Afama taqtuluhu anatah. Nah, afama taqtuluhu anatah ora mateni, anatah ora mateni sopo aqarib hu ing siman. Wa anta utawi panjenengan ikutum haku dan ditentuaken sopo sida as-saati ing pira-pira waktu fi mukhalafatihi ing dalam ingkare Gusti Allah, fi mukhalafatihi ing dalam ngingkari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fama mathaluka maka ora utawi perumpamaan sira iku illa kal hiddati, kecuali kayak burung raja wali tatufu kang mubeng-mubeng opo al-hid'ah alal jifati ingatase bangkai, haitsuma ing dalam sekirane barang wajadtaha nemu sapa sira ha ing jifah, wajadtaha nemu opo hiddah ha ing jifah. Maka tidaklah perumpamaanmu itu kecuali seperti burung raja wali yang terus berputar di atas langit yang mencari sebuah bangkai. Kemudian ketika raja wali itu menemukan bangkai tersebut, inhatat maka turun opal hid'ah alaiha atas al-jifah. Fakun maka jadilah sopo sira kan nahlati kaya lebah saghirin kang kecil, caromah kang apa nih? Caromah kang numbui opo jaromah kang numbui ing nahla jaromah kang numbui opo saghira ing. Nah, sebentar. Oh ya. Jaromah kang numbui ing nahlah azimatan ingkang gede opo himmatuhu cita-citane nahlah. Tanji metik opo an-nahlah thayyiban perkara kang enak, wa tad'adan dan meletakkan atau membuat sop opo an-nakhlah thayyiban kang baik. Toliman. Nah, tolaman. Tolaman lama banget. Nah, tolaman. Nah, kalau bahasa Indonesia itu tolaman tamarragta gitu.
Tolaman atau bisa bermakna tolaman ini tenggelam, ya. Tolaman suwek banget, tamarrogta bergelimpangan. Apa nih? Bergelimangan sapa sira fi mawatinil mihni ing dalem pira-pira tempat kang akeh bencana. Fatamarrog maka bergelimangan sapa sira fi mahabbillahi ing dalem wong kang dicintai di Gusti Allah azza wa jalla. Fahadhil haqiqatu maka utawi iki hakikat iku tubayyinung jelasaken apa la hakikat tariqahu ing jalane sira. Walakin man la tetapi utawi sapane wong, walakin man tetapi utawi man, walakin man dan tetapi siman utawi siman iku amatathu mateni ingman amatathu mateni ingman apa al-ghaflatu kelupaan. Lam turaddihi maka ora balik ingman an-nakabati ing pira-pira cobaan atau ujian. Li annal mar'ata karena sunah wong wadon an-naqisah kang kurang al-aqla ing akal iku yamutu mati apa waladuhu anake mar'ah wa hiya utawi al-mar'ah iku tudhahaku gemuyu atau tertawa sapa se al-mar'ah. Fakadzalika maka utawi kaya fakadzalika maka kaya mengkonon atau fakadzalika maka kaya itu anta adapun engkau anta utawi panjenengan ikutun kibu dan diuji sapa panjenengan an qiyamil laili saking jumenengaken salat malam wa an siyamin nahari dan saking puasa di siang hari wa fi jami'il jawarihika wa fi jami'i jawarihika wa fi jami'i jawarihika dan ing dalam sekabehane pira-pira anggota tubuhne sira walam tata'allam maka ora sakit sapa sira wa madzalika dan itu sebabnya iku illa li annal ghaflata kecuali karena setune lupa iku qad amatat sungguh atau teman-teman mateni apa al ghaflah qalbaka ing hatimu li annal hayya karena setune wong kang urip iku yu'allimuhu ngerasakan sakit sapa al hayy yu'allimuhu ngerasakan sakit ing al hayyu apa an-naqrul ibrah ing al ibrah ini tertusuk jarum. Ya, naqrul al-ibrah. Karena sesungguhnya orang yang hidup pasti akan mengalami sakit yang namanya tertusuk dengan jarum. Walaupun diputus-putus sapa al-mayitu mayit bisuyufi kelawan pira-pira pedang lam yata'allam maka orang ngerasane sakit sapa al-mayyit. Fa anta maka adapun engkau hina idzin in dalam kalau bahasa Indonesianya itu jadi kalau begitu hina idzin kalau begitu iku mayitul qalbi wong kang mati hatine fajlis maka lungguh sapa sira majlisal hikmati ing dalam panggonan majlis hikmah fihi iku tetap ing dalam majlis hikmah iku nafhatun aroma min nafahatil jannati saking aromane surga tajiduha kang nemu sapa sira ing nafahatil jannah fi tariqika ing dalam jalanmu wa fi darika dan ing dalam tempatmu wa fi baitika dan ing dalam rumahmu fala yaftaka maka aja sepi sapa sira al majlisa maka janganlah kau sepikan dirimu al majlisa ing majlis walaupun ana sapa sira iku alal maksiat ing atas wong kang maksiat fala taqul maka janganlah engkau berkata mal faidatu orana utawi faidah iku fi huduril majlis ing dalam hadirin majlis wa ana pun utawi ingsun wa ana adapun saiku a'su wong kang maksiat wala aqdirun ora kuasa sapa ingsun ala tarkil maksiat ing atas ninggalkan maksiat bal ala rami balik ing atas wong kang berburu ayyarumia nyentang ngelempar sapa ar-rami fa ilam yakhud
maka lamun orang memperoleh sapa sira. Fa illam yakhudz, maka lamun orang memperoleh sapa siman al yauma ing dalam dina, yakhudzu maka memperoleh sapa siman ghadan ing dalam esok. Nah, sekarang ketika manusia itu diberikan sebuah kesehatan yang sangat luar biasa, kemudian dia pergunakan segala bentuk kemaksiatannya itu untuk terus melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, maka pada hakikatnya orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah itu laksana seperti orang yang memelihara yang namanya hewan-hewan yang berbisa. Tanpa dia sadari, mungkin hari ini dia tersengat oleh satu hewan, dan besok pun pasti dia akan tersengat kembali. Nah, itulah bahayanya daripada orang yang terus melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, sekarang dikatakan di sini, fakadzalika antan tanqibu an qiyamil lail wa an siyamin nahar fi jami'i jawarihika. Maka kita pun diuji ketika kita sekarang berada di dunia dengan terus kita melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam arti memperoleh sesuatu yang senantiasa yang akan kita raih ketika kita berada di akhirat kelak nanti. Contoh, orang sholat malam. Mungkin dikala orang sedang tertidur, kemudian kita terbangun melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah, itu kelihatan secara fisiknya kita adalah orang yang tersiksa dengan sebuah ibadah. Akan tetapi kenyataannya kita adalah menjadi orang-orang yang akan menggapai sebuah kebahagiaan. Nah, itu dia. Nah, ketika kita sudah lupa dengan sebuah bentuk dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maka kita dikatakan matat al-qulub. Maka kita dikatakan orang yang senantiasa mati hatinya. Karena apa? Karena hakikatnya yang namanya orang yang hidup itu pasti akan merasakan sakit. Berbeda dengan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati walaupun dipotong berapapun, disayat dengan berbagai pedang pun dia tidak akan merasakan yang namanya sakit. Nah, kalau kita selama ini tidak pernah merasakan sakit dan merasakan lelahnya dalam sebuah ibadah, maka kita termasuk orang yang mati dalam hati. Nah, kita ini termasuk orang yang lelah dalam sebuah ibadah atau tidak. Ini kan kembali pada diri kita. Gitu. Nah, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Abu Athaillah mengatakan fajlis majalisal hikmah fihi tufhatun min nafahatil jannah. Maka teruslah apapun sebuah kemaksiatan yang kita lakukan selama ini, terus jangan pernah tinggalkan sebuah majlis yang dimana dalam majlis tersebut banyak sekali sebuah hikmah untuk diri kita. Entah dalam sebuah majlis taklim, dalam sebuah halaqah-halaqah zikir, maka teruslah kita untuk bisa berada di dalamnya. Walaupun kita termasuk daripada orang-orang yang terus melakukan sebuah kemaksiatan. Karena apa? Karena ketika kita sudah melupakan atau tidak pernah duduk bersama dalam sebuah majlis, maka pada hakikatnya kita menjadi orang-orang yang terus menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah katakan, buat apa saya hadir ke dalam sebuah majlis? Buat apa saya mendengarkan sebuah bentuk pengajian, sedangkan saya adalah orang yang terus bermaksiat? Dan saya sulit sekali untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Nah, mungkin hari itu kita tidak akan bisa menemukan sebuah bentuk kenikmatan dalam sebuah ibadah. Akan tetapi, mungkin entah hari esok atau esok yang akan lagi, kita pun pasti akan merasakan akan sebuah bentuk rasa dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, itu adalah, maka intinya, jangan pernah jauh dari sebuah majelis ilmu, jangan pernah jauh dari para ulama, jangan pernah jauh dari para guru-guru kita. Karena pada hakikatnya semakin kita jauh daripada majelis ilmu, semakin jauh kita dari ulama,
semakin jauh kita dari guru-guru kita, maka pada hakikatnya kita akan senantiasa terus menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali tarkib yang kurang tersusun, kurang enak didengar dan lain sebagainya. Ini mohon maaf, karena ini adalah sebuah pengajian rutin dan silakan dikoreksi. Kita pada intinya di sini kita adalah ngaji bareng-bareng. Ya, saling mengingatkan satu sama lain akan sebuah makna pentingnya dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan nanti bisa dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah ini, dan insya Allah kita akan sama-sama mengaji. Karena intinya apa? Karena thariqah kita adalah thariqah orang-orang yang mengaji. Semakin kita jauh dari mengaji atau semakin jauh kita dari bentuk pengajian, maka sekali lagi sama saja diri kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.